Nah, slide-nya sudah bisa dilihat ya. Analisis kombinatorial. Oke, karena ini kelas daring ya, supaya mempersingkat, supaya kalian juga kalau yang pakai kuotanya nggak terlalu memakan banyak. Nah, kita akan agak langsung ke intinya saja. Kalau yang definisi-definisi nanti silakan kalian baca sendiri ya. Di halaman ini mungkin yang perlu saya ingatkan lagi adalah definisi tentang faktorial, n faktorial. Jadi faktorial itu adalah perkalian ya, perkalian dari nilai n dan juga nilai-nilai sebelumnya. Contohnya yang ini. Ini kan ada 5 faktorial ya. Ini kan 5 faktorial ini yang bawah ini. 5 faktorial itu adalah 5 dikali dengan bilangan-bilangan sebelumnya. Berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sehingga 5 faktorial adalah 120. Kemudian contoh berikutnya 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ya, kita uraikan dulu 4 faktorial itu apa. 4 faktorial berarti kan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sedangkan 3 faktorial adalah 3 dikali 2 kali 1. Nah, ini setelah kita uraikan baru dilakukan operasi perkalian ya. Jadi faktorialnya dulu kalian uraikan, baru perkaliannya. Seperti itu. Begitu juga kalau ada pembagian faktorial, 4 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Faktorialnya kalian uraikan dulu baru dioperasikan pembagi. Nah, itu pengingat ya tentang faktorial. Kemudian berikutnya kita masuk ke permutasi. Permutasi itu gampangannya adalah susunan suatu kejadian dengan memperhatikan urutannya. Misalnya gini, kalian mengurutkan bola, tapi warnanya harus pas, merah, kuning, hijau. Kalau nanti bolanya ditukar jadi kuning, merah, hijau, itu sudah menjadi dua susunan yang berbeda. Kemudian contohnya ada struktur organisasi kelas ya. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, ketika nanti si bendahara ini jadi ketua, itu kan berarti sudah susunannya lain, katakanlah sudah periode pemilihannya lain ya, karena tugasnya sudah berganti. Itu permutasi. Jadi kejadian urutan kejadian dengan urutannya diperhatikan. Penyusunan objek dengan memperhatikan urutan. Bedanya dengan kombinasi apa? Kalau kombinasi, misalnya kalian punya 3 bola nih. Kalau permutasi kan merah, kuning, hijau, kuning, merah, hijau, hijau, kuning, merah, itu sudah dihitung 3 kejadian yang berbeda. Tapi kalau kombinasi, ya bolamu 3, merah, kuning, hijau, kuning, merah, hijau, hijau, kuning, merah, itu tetap dianggap sebagai satu kejadian, karena intinya dari ketiga itu ada bola merah, ada bola kuning, ada bola hijau. Itu kalau kombinasi. Kalau permutasi nggak bisa. Kalau urutannya diganti, berarti itu sudah kejadian yang berbeda. Contohnya lagi misalnya dalam kasus olahraga nih ya. Contohnya dalam olahraga. Contohnya dalam olahraga bulu tangkis.
pasangan ganda putra ya. Pasangan ganda putra. Misalnya namanya Adi sama Budi. Adi sama Budi itu satu pasangan. Tapi ketika nanti disebut, katakanlah pembawa acaranya menyebutnya Budi dulu baru Adi, itu kan tetap satu pasangan yang sama. Adi dan Budi, Budi dan Adi dalam satu tim ganda putra bulu tangkis itu kan sama ya. Kan di bulu tangkis posisinya nggak dibedakan, gitu ya. Tapi beda cerita kalau dalam sepak bola misalnya. Sepak bola itu kan posisinya sudah paten, ada kiper, ada defender, ada midfielder sama penyerang itu apa namanya, forwarder gitu ya. Ketika nanti susunannya dirubah, itu kan sudah strategi yang berbeda lagi gitu. Ya, jadi itu bedanya kombinasi permutasi. Kombinasi itu urutannya, posisinya tidak diperhatikan. Yang penting dalam satu kejadian itu komponennya sama. Kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Nah, ini rumus permutasi, jadi silakan kalian perhatikan rumusnya. NPR. NPR itu maksudnya permutasi dari N objek diambil R kali. Nah, misalnya permutasi 3 bola dari sampelnya ada 100, nanti N-nya 100, R-nya 3. Gitu ya. Kalau ini N permutasi N, berarti katakanlah N-nya tadi 100 bola. Berarti berapa susunan yang bisa disusun dari 100 bola itu? Itu jadi N PN. Permutasi N objek diambil N. 100 objek diambil 100. Misalnya dalam kelas itu ada 40 mahasiswa. Kita mau tanding badminton ganda. Dari 40 mahasiswa itu kan cuma diambil 2. Maaf, ini permutasi ya. Jadi contohnya dalam satu kelas ada 40 mahasiswa. Kita mau nyusun nih siapa ketua kelasnya, siapa sekretarisnya. Nah, dari 40 diambil 2, tapi 2 itu kan tugasnya sudah khusus ya. Satu sebagai ketua, satu sebagai sekretaris. Nggak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik berarti nanti kejadiannya sudah beda. Itu pakai hal-hal yang seperti ini itu pakainya permutasi. Di kelas ada 40, mau dicari 2, satu sebagai ketua, satu sebagai sekretaris. Berarti nanti jadinya 40 permutasi 2. Dari 40 diambil 2 dengan permutasi seperti itu. Ini kalian bisa lihat contoh 2. Ini ya, contoh 2 ya. Banyaknya permutasi huruf ABC yang diambil 22. ABC kan ada 3 huruf. Diambil 2. Berarti 3 permutasi 2. 3 permutasi 2. Permutasi rumusnya apa? N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ini yang contoh 2 ya. Contoh 2 kan 3 permutasi 2. Rumusnya permutasi itu adalah N faktorial. Ini yang atasnya, N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, N-nya apa? N-nya itu 3 yang di depan. Jadi 3 faktorial dibagi dengan N dikurangi R. R itu yang belakang. 3 dikurangi 2 faktorial. Ya.
Jadinya kan berarti 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Ini satunya nggak ditulis ya. Harusnya kalau lengkap itu adalah 3 dikali 2 kali 1. Kemudian tadi kan dibagi dengan 1 faktorial. 1 faktorial itu ya 1. Nah, ini lagi-lagi satunya nggak ditulis. Kalau di sini ditulis lengkap, ini harusnya 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu apa saja? 6 itu bisa AB, bisa BA, bisa AC, bisa CA, bisa BC, bisa CB. Nah, dalam permutasi, AB dan BA itu dihitung 2. Kalau kombinasi, AB dan BA itu dihitung 1. Gitu ya. Di permutasi, AC dan CA dihitung 2. Kalau dikombinasi, AC dan CA dihitungnya 1. Kemudian nih, banyaknya permutasi dari objek yang terdiri atas kelompok-kelompok serupa. Nah, contohnya contoh 3. Kelompok-kelompok serupa itu maksudnya gini. Ini kan contohnya banyaknya permutasi huruf-huruf dalam kata statistik. Banyaknya huruf-huruf dalam kata statistik. Di dalam kata statistik ini kan ada huruf yang kembar ya. Nah, kalau ada huruf yang kembar atau misalnya dalam kasus bola berwarna itu ada warna yang kembar atau ada angka yang kembar, itu pakainya cara yang di contoh 3. Nah, rumusnya ini yang di atasnya ini. Jadi permutasi huruf-huruf yang ada di kata statistik itu adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial kali n2 faktorial kali n3 faktorial dan seterusnya. N faktorial itu, N itu adalah total sampelnya. Dalam kasus ini total hurufnya kan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 faktorial dibagi dengan masing-masing huruf. Nah, katakanlah ini kita mulai dari S. S-nya kan ada 3, berarti 3 faktorial. Kemudian T. T-nya juga ada 3. Dikali lagi 3 faktorial. A-nya hanya ada 1 dikali 1 faktorial. T-nya tadi sudah. I-nya ada 2, jadi dikali lagi 2 faktorial. C-nya ada 1 faktorial. Jadi banyaknya permutasi huruf-huruf dalam kata statistik itu adalah 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan adalah 504.000. Maksudnya apa? Kata statistik ini kalau kalian acak hurufnya, ya, kata statistik kalau kalian acak-acak hurufnya, itu bisa menjadi 504.000 kata yang berbeda. Ya entah itu katanya bisa dibaca atau enggak, pokoknya kalau dia dibolak-balik, bisa jadi 504.000 kata yang berbeda. Gitu ya. Contoh 4 ini sebenarnya mirip dengan contoh 3. Nah, ini kan dalam berapa cara 5 kelereng dengan warna yang berbeda dapat disusun dalam satu baris. Kata kuncinya adalah dengan warna yang berbeda. Berarti nanti yang contoh 4 ini seperti contoh 3, tapi yang bawah ini semuanya 1 faktorial, karena kan warnanya nggak ada yang sama. Ya warnanya entah apa, yang jelas nggak ada yang sama. Jadi nanti adalah N-nya itu adalah 5 faktorial dibagi dengan
1 faktorial kali 1 faktorial sampai 5 ya. 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, menjadi 120 cara. Jadi 5 kelereng dengan warna yang berbeda kalau kita acak-acak susunannya bisa jadi 120 susunan yang berbeda. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena di slide ini uraiannya tidak ditulis lengkap. Di sini hanya ditulis 5 faktorial saja. Padahal kalau lengkap itu adalah 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Seperti ini. Nah, ini hasilnya 120. Nah, kemudian contoh 5. Dalam berapa cara 10 orang dapat duduk pada bangku jika hanya tersedia pada 4 tempat duduk? Contoh 5 ini mirip dengan contoh 2 caranya. Ya. Jadi 10 P4. 10 permutasi 4. Nah, ini ya, 10 permutasi 4, 10 faktorial dibagi dengan 10 min 4 faktorial. Nah, ini kenapa jadinya hanya 10, 9, 8, 7? Ini angka-angka yang lain sudah dicoret. Jadi, lengkapnya seperti ini. Ini kok nggak bisa insert. Nggak bisa insert itu, saya tulis di komen saja ya. Jadi kenapa 10 faktorial dibagi 6 faktorial kok jadinya 10, 9, 8, 7? Tapi terlalu kecil. Bentar. Ini tak tulis di bawahnya. 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. 10 faktorial itu kan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, mulai dari 6 ini kan sama ya. Jadi bisa dicoret gitu. Makanya sisanya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7. Karena yang 6 ke bawah ini bisa saling dicoret. Nah, itu contoh 5. Kemudian contoh 6. Diperlukan mendudukan 5 pria dan 4 wanita pada suatu baris. Sehingga wanita menempati tempat genap. Nah, berapa banyak penyusunan yang mungkin? Maaf, suara saya masih bisa terdengar dengan jelas nggak ya? Karena ini earphone saya sepertinya gangguan. Halo, apakah masih bisa didengar?
contoh 6 ya. Diperlukan mendudukan 5 pria dan 4 wanita pada satu baris sehingga wanita menempati tempat genap. Berapa banyak penyusunan yang mungkin? Ini ada 2 ya. Kita nyusun 5 pria, kita juga nyusun 4 wanita. Berarti kan 5 pria ini ya 5 permutasi 5 ya. Kan intinya semua duduk. Dari 5 pria, semuanya duduk. Berarti 5 permutasi 5. 5 diambil 5. Dari 4 wanita, semuanya juga duduk. Jadi 4 permutasi 4. Gitu ya. Kata kuncinya adalah semuanya duduk di sini. Mungkin beberapa bingung di kalimat ini ya. Sehingga wanita itu menempati tempat genap. Dan ini jangan bingung kalau kalian jejerkan 5 pria 4 wanita. Ya kalau misalnya wanitanya di genap ya gampang aja. Kan pria wanita, terus pria lagi, terus wanita lagi, pria lagi, wanita lagi, pria lagi, wanita lagi, pria lagi. Nah, pas toh, prianya 5, kalau wanitanya ditaruh di tengah kan pas dapatnya di urutan genap. Kedua, keempat, keenam, dan ke-8. Jadi intinya P ini, P1, P2, P3, P4, P5 ini kita acak-acak tempat duduknya jadi berapa kemungkinan. Nah, itu kan kita ngacak-ngacak 5 dari total sampelnya 5, itu 5 permutasi 5 namanya. Yang wanita juga sama. Kita ngacak-ngacak 4 wanita posisi duduknya, dari sampelnya itu ya 4 wanita itu. Nah, berarti itu 4 permutasi 4 kalau bahasa statistiknya seperti itu. Nah, sehingga kemungkinan yang mungkin itu adalah 5P5 dikalikan dengan 4P4. Nah, ini kata kuncinya ada dan nih. Jadi, kita ngacak 5 pria dan kita ngacak tempat duduk 4 wanita. Nah, dan ini itu adalah perkalian kalau kita bawa ke operasi statistika gitu. Ya. Jadi 5P5 dikali 4P4. Kenapa hasilnya 5 faktorial dikali 4 faktorial? Nah, ini coba saya uraikan lagi ya. 5P ini harusnya 5-nya kecil ya, tapi ini pakai PowerPoint saya agak kesulitan. 5P5 kan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. N-nya itu kan 5 ya, jadi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi R-nya berapa? R itu yang kanan, 5 juga. 5 dikurangi 5 faktorial. Nah, jadi 5 min 5 itu kan 0 ya. 5 faktorial dibagi 0 faktorial. Nah, jadi gini, 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 faktorial itu juga 1. Ya, pokoknya jangan bingung kalau kalian penasaran alasannya kenapa, silakan cari sendiri gitu ya. Kalau dulu di SMA mungkin kalian pernah dijelaskan alasannya kenapa ya. Nah, kalau kalian penasaran silakan cari sendiri. Tapi yang jelas 1 faktorial itu sama dengan 1, 0 faktorial itu juga 1. Ya. Sehingga 5 faktorial dibagi 0 faktorial itu ya 5 faktorial dibagi 1. Nah, di sini dibagi satunya itu nggak ditulis. Sehingga menjadi 5 faktorial saja. Begitu juga yang perempuan. 4P4. Ya, jadi dia nanti N faktorial dibagi N min R faktorial. 4 faktorial dibagi 4 min 4 faktorial. Ya, ini sama. Nanti hasilnya adalah
4 faktorial dibagi 0 faktorial. Cuma di sini dibagi dengan 1, satunya nggak ditulis sih. Oke, semoga paham ya bagaimana cara menghitung permutasi dari misalnya ketika ada komponen yang kembar seperti ini di contoh soal 3. Kemudian bagaimana kalau komponennya semuanya berbeda. 5 kelereng, 5-5-nya disusun warnanya berbeda, itu contohnya yang 4. Terus misalnya orang mau duduk, tapi tempat duduknya cuma ada 4 atau cuma ada berapa, itu di contoh nomor 5. Ya, nah, ini 10 permutasi 4, nah, yang contoh 5. Dari 10 orang diambil 4, kita acak-acak tempat duduknya. Kemudian nih contoh 7, contoh 8, contoh 7 dulu ya. Misalnya bilangan 4 angka dapat dibentuk dari 10 angka. 10 angka itu kan 0 sampai 9. Angka itu mulainya dari 0 ya, bukan 1 sampai 10, tapi 0 sampai 9 ya, kalau 10 angka itu. Yang A, pengulangan diperbolehkan. Nah, pengulangan diperbolehkan. Misalnya ini ada 4 angka. 4 angka. Angka yang pertama itu kan nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Kalau yang pertama itu boleh 0, nanti jadinya 3 angka, karena kan 0 di depan sendiri nggak dihitung. Ya. Makanya, angka yang bisa menempati di depan itu kemungkinannya hanya ada 9 angka, yaitu 1 sampai 9. Nah, karena yang A ini pengulangannya diperbolehkan, berarti digit kedua itu bebas. 0 sampai 9 bebas. Digit ketiga juga bebas, digit keempat juga bebas. Nah, ini tinggal dikalikan. 9 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi, kalau kita punya 10 angka, 0 sampai 9, nah itu kita bisa menyusun 9.000 bilangan 4 angka. 9.000 macam gitu. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Kemudian yang B, pengulangan tidak diperbolehkan. Nah, ini hati-hati. Ya. Angka pertama masih 9 angka karena angka 0 tidak diperkenankan. Sehingga yang pertama ini ada 9 kemungkinan. Digit kedua, kan kalau dia boleh berulang, itu kan digit kedua masih ada 10 kemungkinan ya, bebas. Dari 0 sampai 9, ada 10 digit kita bebas pakai. Tapi karena di sini nggak boleh perulangan, dari 10 itu kan satunya sudah dipakai di depan sendiri. Berarti kan sisanya 9. Kemudian digit ketiga. Digit ketiga kan normalnya bebas, dari 10 digit itu bebas mau angka berapa. Tapi kan ini nggak boleh berulang, padahal di depannya sudah ada 2 digit. Berarti dari 10 sudah berkurang 2, sehingga yang digit ketiga hanya menyisakan 8 kemungkinan. Begitu juga digit keempat, berkurang 1 lagi kemungkinannya, jadi 7. Nah ini jadi total kemungkinannya adalah 9 kali 9 kali 8 kali 7. 9 ini bukan maksudnya angka 9 ya, bukan maksudnya bilangan 9, tapi 9 kemungkinan gitu ya. Ini 10 juga bukan maksudnya angka 10, tapi 10 kemungkinan seperti itu. 10 kemungkinan itu apa aja? 0, 1, 2, 3, sampai 9. 9 kemungkinan digit pertama itu apa aja? Ya 1, 2, 3, sampai 9.
9 kemungkinan digit kedua apa saja? Kalau misalnya digit pertama itu 1, berarti digit kedua tanpa perulangan itu ya kemungkinannya 0, 2, satunya kan sudah dipakai yang pertama. Jadi 0, 2, 3, sampai 9. Dan seterusnya. Yang C, pengulangan tidak diperbolehkan dan angka terakhir harus 0. Angka terakhir harus 0, jadi kemungkinan digit keempat itu 1. Makanya di sini yang digit keempat nggak ditulis nih. Harusnya ini dikali 1. Gitu. Pengulangan tidak diperbolehkan dan angka terakhir harus 0. Jadi digit pertama nggak mungkin 0 kan, karena 0-nya harus di terakhir. Berarti digit pertama ada 9 kemungkinan. Digit kedua, aslinya kan 9 kemungkinan. 0-nya sudah dipakai terakhir kan, sisa 9. Tapi dari 9 itu kan sudah dipakai di digit pertama, sehingga sisanya 8 kemungkinan. Nah, terus berkurang di digit ketiga, dari 8 kemungkinan berkurang satu lagi, 7 kemungkinan. Ya. Jadi kalau perulangan tidak diperbolehkan, itu nanti setiap digit berikutnya itu dia semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya ada 504 kemungkinan. Contoh 8, ada 4 buku matematika, ada 6 buku fisika, ada 2 buku kimia. Disusun, berapa banyak penyusunan jika A, buku dari tiap jenis harus terkumpul, jadi matematika ngumpul, kan ini ada 4 misalnya matematika 1 sampai matematika 4 ngumpul semua. 6 buku fisika ngumpul, 2 buku kimia ngumpul. Nah, itu yang A. Bagaimana caranya? Kalau ada tuntutan si buku itu harus ngumpul, itu ya kita berarti ngacak-ngacaknya si per buku. Ya. Buku matematika ada 4. Karena 4 itu harus ngumpul, berarti kita ngacak-ngacak 4 itu dulu. 4 permutasi 4. Buku fisika ada 6. Karena 6 itu harus ngumpul, kita ngacak-ngacak si 6 itu dulu, berarti 6 permutasi 6. Buku kimia 2, kita harus ngacak-ngacak 2 itu dulu, 2 permutasi 2. Itu ya. Kemudian kita perhatikan lagi soalnya. Nah, selain kita ngacak-ngacak masing-masing buku, ini kan ada 3 macam buku ya, matematika, fisika, kimia. Kan bisa matematika dulu, baru fisika, baru kimia. Bisa fisika dulu, matematika kimia, bisa kimia dulu, dan sebagainya. Sehingga selain kita ngacak-ngacak masing-masing buku, kita juga ngacak-ngacak urutannya. Nah, sehingga di sini muncul 3 permutasi 3, karena dari 3 buku, kita acak-acak urutan 3 jenis tersebut. Gitu ya. Jadi 3 permutasi 3. Sehingga banyak kemungkinan penyusunnya itu adalah 4 faktorial, ini adalah susunannya matematika, dikali 6 faktorial, ini susunannya fisika, dikali 2 faktorial, ini susunannya kimia, dikali 3 faktorial, ini urutannya mau matematika dulu, mau fisika dulu, atau mau kimia dulu. Dioperasikan, dikalikan, hasilnya menjadi 207.360 kemungkinan. Oke. Kemudian yang B itu yang harus berkelompok hanya matematika. Yang lain acak-acakan bebas.
Jadi matematika dulu kita acak-acak, 4 permutasi 4. Nah, kemudian kalau misalnya matematika ini ngumpul, katakanlah kita jadikan satu set ya. 4 buku matematika kita anggap satu set. Selain itu kan masih ada 8 buku lagi. 6 kimia, 6 fisika, 2 kimia. 6 tambah 2 kan 8. 8 buku ditambah satu set matematika kan jadinya 9. Nah, kita acak-acak tuh 9 posisi itu. Sehingga di sini muncul 9 permutasi 9. Jadi 9 itu asalnya dari mana? Dari 2 buku kimia ditambah 6 buku fisika. Itu kan baru 8. Nah, ditambah satu set buku matematika. Kenapa buku matematika ini saya bilangnya satu set? Karena di soal itu buku matematika harus ngumpul, gitu ya. Jadi dianggap satu. Sehingga di sini hanya 9 saja, 9 permutasi 9. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 8.709.120 kemungkinan susunan. Nah, contoh 9 ini mirip dengan yang kata statistika tadi, statistik ya. Mirip dengan statistik tadi. Ada 5 kelereng merah, 2 putih, 3 biru, disusun satu baris. Jika kelereng berwarna tidak dapat dibedakan satu sama lain, maksudnya 5 kelereng merah itu benar-benar persis. Merahnya persis, bentuknya persis, apanya persis. Jadi 5 itu dianggap kembar identik. 2 putih juga dianggap kembar identik, 3 biru juga dianggap kembar identik. Nah, ini caranya mirip dengan contoh yang kata statistik tadi untuk komponen-komponen yang punya kembaran gitu. Nah, ini berapa banyak 7 orang didudukan sekeliling meja jika 2 orang tertentu tidak dapat duduk berdampingan. Nah, ini yang 2 dipisah sendiri, 2 permutasi 2, sisanya kan 5, 5 permutasi 5, sehingga menjadi seperti ini. Itu untuk permutasi ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini kan ada banyak contoh ya. Nanti kalian silakan cocokkan. Kalau soal kalimatnya seperti ini, pakai cara yang seperti apa gitu. Kan kalau saya rangkum itu ada 3 macam. Yang pertama pakai cara yang seperti contoh 2, yang n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Ada cara seperti contoh 3 ini yang kata statistik ya. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya. Kemudian ada yang seperti contoh soal nomor 7. Kemungkinan penyusunan beberapa digit angka, misalnya di sini 4 digit angka. Nah, ini silakan semoga bisa dipahami ya. Nanti kalian baca-baca lagi. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan di ya pas saat ini ya. Misalnya nanti kita kan ini lanjut kombinasi. Kalau kalian kok tiba-tiba nemukan kebingungan dalam permutasi bisa langsung ditanyakan saja atau bisa juga ditanyakan pertemuan berikutnya. Nah, itu permutasi, kemudian kita beralih ke kombinasi. Nah, silakan pahami rumus umumnya ya. Bedanya di mana? Bedanya adalah di kombinasi itu adalah ada tambahan ini, dibagi R faktorial.
N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Kalau permutasi kan hanya N min R faktorial ya, yang R faktorial nggak ada. Sehingga rumus kombinasi itu juga bisa dari rumus permutasi dibagi dengan R faktorial. Contohnya ini, contoh 11. Kombinasi huruf-huruf ABC diambil 2. 3 diambil 2, 3 kombinasi 2. N faktorial dibagi dengan R faktorial, R-nya kan 2 yang kanan, dikali 3 min R. N min R, 3 dikurangi 2. Faktorial. Sama dengan 3. Nah, dalam kasus yang sama, permutasi dan kombinasi, itu hasil permutasi itu lebih besar dari hasil kombinasi. Karena permutasi beda urutan saja sudah dihitung beda. Kalau kombinasi beda urutan itu tetap dianggap sama. Misalnya ini nih. Ini kan kombinasi 3C2 menghasilkan 3. ABC kombinasi 2 menghasilkan 3 kemungkinan. 3 kemungkinan itu AB, AC, dan BC. Nah, dalam kombinasi AB dan BA itu dianggap sama. Kalau permutasi kan dianggapnya beda, urutannya sudah beda. Tapi kalau kombinasi ini dianggap sama. Ya, campuran B sama A. Ibaratnya kalian nyampur tepung. Kalian nyampur tepung, terigu dulu baru kanji. Hasilnya kan akan sama ketika kalian nyampur kanji dulu baru tepung, nggak ada bedanya. Nah, itu kombinasi. Permutasi misalnya kalian goreng nih. Kalian manaskan minyaknya baru masukkan tempenya. Dengan kalian masukkan tempenya baru dimasukkan minyaknya, itu kan beda, hasilnya nanti beda. Ya. Jadi silakan kalian baca-baca dulu. Kalian harus paham bedanya permutasi dan kombinasi dulu. Gitu ya. Bisa kalian pahami dari rumusnya, bisa kalian pahami dari definisinya, ya terserah kalian, banyak jalan gitu. Oke, itu tadi contoh 11, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada berapa cara 10 objek dipecah atas 2 kelompok, masing-masing mengandung 4 dan 6. Ini adalah sama saja dengan banyaknya penyusunan 10 objek dengan 4 objek serupa, dan 6 objek lainnya juga serupa. Jadi seperti ini ya, 10 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 6 faktorial. Oke. Ini mengulang rumus yang tadi, definisi dari kombinasi. Kemudian nih contoh, ini contoh berapa nggak ada angkanya. Oh ini langsung 7C4, 6C5, 4C5, 4C4. Ya kalau soalnya seperti ini gampang ya, tinggal masukkan ke rumus saja. Kita kan nggak perlu memahami soalnya. Karena kadangkala lebih sulit memahami soalnya daripada mengerjakan hitungannya. Referensinya ada di itu ya, bagian chat ya. Kalau di Gmeet itu yang istilahnya chat itu bisa dibuka. Oke, saya rasa contoh yang ini bisa kalian pelajari sendiri karena ini langsung masukkan ke rumus saja.
Nah, nih, dari antara 5 matematikawan dan 7 fisikawan, harus dibentuk suatu komisi yang terdiri atas 2 matematikawan dan 3 fisikawan. Berapa banyak komisi ini dapat dibentuk jika A. Matematikawan dan fisikawan mana saja dapat dimasukkan. Jadi totalnya ada 5 matematikawan, 7 fisikawan. Tapi dalam komisi itu matematikawannya hanya 2, fisikawannya hanya 3. Jadi 5 diambil 2, 7 diambil 3 ya. Yang pertama, matematikawan dan fisikawannya kan bebas. Berarti ya hitungannya masih utuh. 2 matematikawan siapa saja bisa diambil dari totalnya 5 matematikawan. Nah, ini bahasa statistiknya itu adalah 5 kombinasi 2. Kemudian 3 fisikawan siapapun dari 7 fisikawan dapat dipilih. Berarti ini 7 kombinasi 3. Nah, silakan nanti masukkan rumus 5 kombinasi 2, 7 kombinasi 3, kemudian hasilnya dikalikan. Kemudian yang B, seorang fisikawan tertentu harus masuk. Nah, ini, seorang fisikawan tertentu harus masuk gitu ya. Ini fokusnya ke fisikawan. Yang matematikawan kan nggak berubah, berarti yang matematikawan itu tetap 2 diambil dari 5. 5 kombinasi 2. Nah, yang fisikawan kan harusnya 3. Tapi yang satu ini kan mungkin karena punya orang dalam gitu ya, jadi dia langsung ditarik. Berarti dari 3, kita hanya perlu menentukan 2, karena yang satu sudah pasti. Sehingga di sini fisikawannya adalah 2 dari 6. Kenapa 2? Ya 3, tapi yang satu sudah pasti, berarti kan yang satu nggak perlu dimasukkan. Kenapa 6? Karena kan aslinya totalnya 7. Yang satu sudah pasti nggak perlu dilibatkan, berarti 7 kurangi 1, 6 juga. Ya. Ini 3 dikurangi 1, 2, 7 dikurangi 1, 6. Sehingga 6 kombinasi 2. Kenapa dikurangi 1? Karena yang satu itu sudah tertentu. Kita nggak usah ngotak-ngatik lagi, sehingga yang satu nggak dilibatkan. Kemudian yang C, 2 matematikawan tidak dapat berada dalam komisi. Nah, matematikawannya 5. 2 itu nggak bisa masuk komisi, berarti dari 5 sampelnya sisa 3. Nah, berarti kita milih 2 dari 3. Ini ya, 2 dari 3. Kenapa 3? Karena aslinya 5, tapi yang 2 itu nggak bisa masuk, sehingga sampelnya sisa 3. Yang fisikawan tetap, 3 diambil dari 7. Nah, jadi nanti kombinasinya adalah 3 kombinasi 2 dan 7 kombinasi 3. Jadi dari 5 buah mata uang yang nilainya berlainan, berapa banyak jumlah yang berbeda yang dapat dibentuk? Ini di pembahasan nggak ada ya, ini muncul rumus baru. Jadi nanti silakan kalian pahami saja contoh soalnya. Nah, ini mungkin kalau kalian mau masukkan di lembar cheat sheet juga boleh ya. Nanti ketika ujian, siapa tahu yang keluar soal dengan kalimat seperti ini, kalian masukkan saja lembar cheat sheet-nya, caranya gimana itu. Nah, ini kenapa 2? 2 itu karena uang itu kan 2 sisi. Pangkat 5 karena ada 5 buah. Itu ya. Himpunan bagian dari
Nah, ini kurangi satunya saya juga kurang paham, tapi nanti ini kalian masukkan ke cheat sheet saja kalau nanti soal kan yang buat Pak Nasrul ya. Kalau nanti ternyata soal seperti ini muncul ya pokoknya kalian lihat koin itu sisinya 2 sehingga di sini 2. Terus kenapa pangkat 5? Karena jumlahnya ada 5. Nah, kenapa dikurangi 1? Ya pokoknya dikurangi 1 aja gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, dari 7 huruf mati dan 5 huruf hidup, berapa banyak kata yang bisa disusun dari 4 huruf mati berlainan dan 3 huruf hidup berlainan? Ini soal yang contoh soal yang terakhir ini gabungan dari kombinasi dan permutasi. Nah, intinya kan kita punya 7 huruf mati, kita punya 5 huruf hidup. Kita disuruh membuat susunan dari 4 huruf mati dan 3 huruf hidup berlainan. Kata tersebut tidak perlu memiliki arti. Pertama kita ambil dulu 4 huruf mati dari 7 huruf mati. 4 huruf mati kita ambil dari 7 huruf mati. Berarti kan 7 kombinasi 4. Terus huruf hidupnya kita butuh 3, padahal sampelnya 5, berarti 3 diambil dari 5. Sehingga 5 kombinasi 3. Nah, kemudian dari ketujuh huruf yang sudah kita ambil ya, 4 huruf mati, 3 huruf hidup, itu kita harus membuat susunan kata. Nah, susunan kata, kalau urutan hurufnya sudah berbeda, itu kan sudah dianggap kata yang berbeda. Makanya di sini pakainya rumus permutasi yang untuk menyusun hurufnya. Untuk mengambil hurufnya kita pakai kombinasi, tapi untuk menyusunnya kita pakai permutasi. Nah, ini kenapa 7 faktorial? Ini aslinya permutasi 7 permutasi 7. 7 faktorial dibagi dengan 7 min 7 faktorial. Karena n-nya 7, r-nya 7. Nah, tapi ini satunya nggak ditulis, dia langsung muncul 7 faktorial. Ya. Jadi 7 kombinasi 4 dikali 5 kombinasi 3 dikali 7 permutasi 7. Nah, ini hasilnya adalah ada 1.764.000 cara. Gitu ya. Ngambil hurufnya pakai kombinasi, tapi nyusun huruf menjadi kata yang berbeda pakai permutasi. Ya, kata kunci permutasi itu adalah menyusun menjadi kata apa ya? Kalau di sini menyusun menjadi kata. Kata itu kan kalau hurufnya urutannya beda itu katanya beda. Nah, itu kata kunci permutasi. Kalau urutannya beda berarti dia sudah hal yang berbeda. Itu permutasi. Jadi contoh yang terakhir ini adalah gabungan dari kombinasi dan permutasi. 7 faktorial ini aslinya adalah 7 permutasi 7 ya. 7P7. Oh, ternyata di sini bisa dikecilkan. Ya, 7 faktorial itu aslinya adalah 7P7. Seperti ini.
Itu permutasi dan kombinasi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya di soal UAS yang lalu itu soal kombinasi permutasi nggak ada ya. Nah, kemudian ini hubungannya antara kombinasi permutasi dengan peluang. Ini ya di slide halaman 13 ya. Kotak berisi 8 merah, 3 putih, 9 biru. 3 bola diambil secara acak. Tentukan peluang bahwa A. Ketiganya merah, B. Semuanya putih, C. 2 merah dan 1 putih, D. Paling sedikit 1 putih. E. 1 dari tiap warna terambil, F. Bola terambil dalam urutan merah, putih, biru. Berarti F itu urut ya, merah, putih, biru. Nah, ini penyelesaiannya panjang karena yang ditanyakan juga sampai F. Nah, di sini bola merah disimbolkan dengan M, karena yang A ini kan peluang ketiganya merah ya. Ketiganya merah. Pertama kita bisa pakai rumusnya kejadian majemuk. Ini yang kita pelajari sebelum UTS. Silakan bisa dibuka lagi ya, kejadian majemuk. Peluang pertama merah, peluang kedua merah setelah pertama merah. Ini tipe harusnya yang kedua ini 1 ya, M1. Dikali dengan peluang ketiga merah setelah yang pertama dan kedua merah. Ini nggak ada di soal, nggak disebutkan kalau bolanya dikembalikan ya. Berarti asumsinya ketika sudah diambil ya udah nggak dikembalikan lagi ya. Makanya di sini penyebutnya itu terus berkurang. Awalnya 20 menjadi 19 menjadi 18 karena bolanya nggak dikembalikan. 20 itu total bolanya ya, 8 merah, 3 putih, 9 biru. Itu kan kalau dijumlah 20. Karena tidak dikembalikan, pengambilan kedua sisa 19, pengambilan ketiga sisa 18. Ini kalau pakai rumus kejadian majemuk yang kita pelajari sebelum UTS. Nah, bagaimana kalau pakai kombinasi? Nah, oke. Peluang, probabilitas. Probabilitas itu kan banyaknya kejadian dibagi dengan
sampel ya. Karena yang A itu dimintanya adalah ketiga-tiganya merah, berarti kejadiannya itu kita fokus ke bola merah. Bola merahnya kan ada 8. Diambil 3 harus merah semua, berarti 8 kombinasi 3. Itu ya. 3 dari 8 bola merah. Kita punya 8 bola merah, diambil 3. Itu 8 kombinasi 3. Dibagi dengan banyaknya pilihan dari 20 bola. 20 bola diambil 3. Ya, 20 kombinasi 3. Sehingga peluangnya menjadi 14/285. Nah, ini metode kedua, ini metode menggunakan rumus kombinasi. Kemudian yang B, peluang ketiganya putih. Nah, ini caranya sama dengan yang A, tinggal diganti saja bola merah, kita sekarang membahasnya bola putih. Bola putihnya kan ada 3 buah, sehingga 3 bola diambil dari 3. Dibagi dengan penyebutnya masih sama, karena sampelnya itu 20, diambil 3, 20 kombinasi 3. Sehingga peluang ketiganya putih itu adalah 3 kombinasi 3 dibagi dengan 20 kombinasi 3. Itu 1/1140. Ini metode dengan kombinasi. Karena kita sedang bahas kombinasi permutasi, kita fokus ke metode yang menentukan peluang dengan kombinasi dan permutasi. Kemudian peluang 2 merah 1 putih. Ya, kita ambil 2 dari 8 merah, kita ambil 1 dari 3 putih. Bola merahnya 8, kita ambil 2. Ya, karena di soal mintanya 2 merah dan 1 putih. Jadi 8 bola merah kita ambil 2, 8 kombinasi 2. Ini ya. Peluang 2 merah 1 putih. Dari 8 kita ambil 2, 8 kombinasi 2. Dari putih kita ambil 1. Putih itu jumlahnya 3. 3 kombinasi 1. Dibagi dengan banyaknya pilihan, 20 kombinasi 3. Totalnya 20 bola, kita ambil 3, itu 20 kombinasi 3. Ini kalau kalian hitung hasilnya adalah 7/59. Peluang tidak ada putih. Tidak ada putih. Berarti merah boleh, biru boleh. Berarti kita titik sampelnya kita ambil dari bola merah dan bola biru ya, karena poinnya selain putih. Bola merah ditambah bola biru itu totalnya 17. Bola merah tambah bola biru totalnya 17. 17 diambil 3. Nah, penyebutnya masih sama. Totalnya 20 diambil 3. Oh, yang D ini yang ditanyakan adalah paling sedikit 1 putih ya. Oke. Yang D itu yang ditanyakan paling sedikit 1 putih. Tapi kalau kita langsung ngitung ke paling sedikit 1 putih itu kan nanti jadi panjang banget. Ini juga pernah kita bahas sebelum UTS ketika membahas tentang komplement. Ya. Ketika kita menghitung peluang suatu kejadian paling sedikit 1 kali, itu kita enaknya pakai komplementnya. Paling sedikit 1 kali itu kan berarti komplementnya nggak pernah sama sekali. Sehingga di sini kita cari peluang tidak ada putih sama sekali. Jadinya 17 kombinasi 3 dibagi 20 kombinasi 3. 17 itu total merah sama biru karena putihnya nggak diambil ya. Jadinya 8 tambah 9, 17. Diambil 3 bola, 17 kombinasi 3. 20 kombinasi 3 itu dari total bolanya 20 diambil 3. Ya. 17 kombinasi 3 dibagi 20 kombinasi 3.
Jadinya 34/57. Tapi ingat, ini komplemennya. Yang ditanyakan adalah paling sedikit satu putih, sehingga adalah peluang paling sedikit satu putih sama dengan 1 dikurangi komplemennya, 1 dikurangi 34/57. Nah, menghasilkan 23/57. Kemudian yang E, 1 dari tiap-tiap warna terambil. 1 merah, 1 putih, 1 biru. 8 kombinasi 1, 3 kombinasi 1, 9 kombinasi 1. Dibagi 20 kombinasi 3. Kemudian yang F, peluang bola terambil dalam urutan merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Kalau pakai peluang ya, pakai kombinasi, itu jadinya 1/3 faktorial dikalikan peluang terambil satu dari tiap warna. 1/3 faktorial dikalikan dengan hasil yang E. 1/6 dikali 18/95. 1/6 ini adalah 1/3 faktorial dikali dengan peluang terambil satu tiap warna. Peluang terambil satu tiap warna ini kan pertanyaan yang E. Ya. Ini metode pertama, menghasilkan 3/95. Metode lainnya ini bisa pakai kejadian majemuk yang kita bahas sebelum UTS. Jadi pertama peluang muncul merah dulu, dikalikan dengan peluang muncul putih setelah merah, dikalikan peluang muncul biru setelah merah dan putih. Ya. 8/20, karena ketika muncul merah, ini total bolanya masih lengkap 20. 3/19, 3 ini dari total bola putih, dibagi 19. Kenapa 19? Karena sudah terambil 1 di depan. 20 kurangi 1. Dikali lagi dengan 9/18. 9 ini dari total bola biru. 18 ini karena totalnya 20, tapi sudah terambil 2 sebelumnya. Jadinya 20 kurangi 2, 18. Hasilnya sama, 3/95. Jadi ini terserah kalian, nanti kalian enaknya pakai cara yang mana ya. Kalau di soal tidak ditentukan harus pakai kombinasi, tidak ditentukan harus pakai peluang kejadian majemuk, ya berarti terserah kalian, kalian mau pakai cara apa. Ini contoh-contoh berikutnya bisa dibaca sendiri, masih mirip-mirip. Penjelasannya juga saya rasa mudah dipahami ya, asal kalian mau fokus, insya Allah bisa ini memahami. Kemudian yang terakhir ini dia itu mirip-mirip lagi dengan pembahasan kita yang kejadian majemuk ya. Kejadian tak saling bebas sama kejadian saling bebas. Jadi ini silakan kalian baca sendiri ya, saya lewati, kalian baca sendiri. Karena ini materinya mirip dengan materi sebelum UTS ya. Materi tentang probabilitas kejadian tak saling bebas dan juga kejadian yang saling bebas. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu.
Nah, ini sebelum saya akhiri ya, kita coba bahas dulu yang ini soal UAS tahun lalu nomor 1. Ini bisa kita kerjakan pakai rumus kombinasi. Ada 5 bola merah, 7 biru, 8 putih. Diambil 3 bola secara acak. Bolanya tidak dikembalikan. Nah, ini mirip dengan soal yang tadi kita bahas. Tentukan peluang bahwa ketiganya biru, paling tidak satu merah, kemudian terambil urutan merah, putih, dan biru. Oke, saya pakai cara yang kombinasi ya, kombinatorial. Ketiganya biru, berarti peluang B1, B2, B3. Ini kalau pakai kombinasi berarti menjadi 7 kombinasi 3, 7 bola biru diambil 3, dibagi dengan total bolanya kan ada 5 tambah 7 tambah 8. 20 ya. 20 kombinasi 3. 7 kombinasi 3 dibagi 20 kombinasi 3. Nah, ini kalian hitung sendiri ya, pakai rumus kombinasi tinggal dimasukkan ke rumusnya. Berarti 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan 7 min 3 faktorial dibagi dengan 20 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 20 min 3 faktorial. Ini nomor 1A. Caranya seperti itu. Kemudian yang 1B bagaimana? Paling tidak satu merah, ini pakai komplement ya. Pokoknya kalau ada paling tidak satu, ini pakai yang komplement. Pertama kita hitung dulu yang tanpa merah. Ya. Berarti tanpa merah ya, berarti biru sama putih tok. Biru ditambah putih itu 15. Diambil 3, berarti 15 kombinasi 3. Dibagi dengan 20 kombinasi 3. Nah, ini hasilnya berapa? Ini saya simbolkan pakai ABC ya. Nah, hasilnya ABC. Nah, berarti paling tidak satu merah itu adalah 1 dikurangi hasilnya tadi, 1 dikurangi ABC. Ini caranya yang 1B. 15 kombinasi 3 dibagi 20 kombinasi 3 ini adalah peluang terambilnya bukan bola merah, tanpa yang merah. Kemudian kalau yang ditanyakan paling tidak satu merah, berarti pakai komplement, 1 dikurangi hasilnya tadi. Kemudian bola terambil dalam urutan merah, putih, biru. Ini saya langsung pakai kombinasi ya. Berarti
peluang merah, putih, biru. Itu adalah 1 dibagi 3 faktorial. Kenapa 3? Karena jenis bolanya ada 3 ya. Merah, putih, biru. 1 dibagi 3 faktorial dikalikan dengan hasil poin B. Nah, jadi paling tidak ini gambarannya pengerjaan soal ujian UAS tahun lalu yang nomor 1 seperti ini. Oke, materi kita, kuliah kita sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu?